Shalom, selamat datang di podcast Irene Ministry bersama dengan saya, Meilanda Kristantin Diling. Saat ini saya mau sharing kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Sukacita Penuaian. Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Berkata demikian, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ya, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Mereka begitu dikasihi Tuhan, bahkan ketika mereka diperbudak di tanah Mesir, Tuhan mengirimkan seorang penolong untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu Musa. Namun, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk di sini berarti keras kepala, tidak taat, tidak patuh, dan tidak bersyukur. Mereka memilih untuk memberontak kepada pimpinan mereka dan tidak menyembah kepada Allah lagi. Mereka membuat Allah mereka sendiri dari emas dan sujud menyembah kepada patung lembu emas itu. Padahal penyertaan Tuhan mereka sudah rasakan dan lihat dengan mata mereka sendiri. Ketika mereka lapar, Allah memberikan mana dan burung puyuh. Ketika mereka kepanasan di siang hari, Allah mengirimkan tiang awan. Dan ketika mereka di malam hari, Allah mengirimkan tiang api. Namun karena ketegar tengkukan mereka, membuat Allah membuang mereka ke Babel. Ya, sukacita penuaian. Pemulihan yang lebih besar terjadi ketika orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel ini kembali ke Yerusalem ketika mereka dibuang ke Babel. Mazmur ini berlatar belakang keadaan umat Israel yang baru kembali dari pembuangan dan mengalami banyak kesusahan. Dalam bagian pertama, kalau kita lihat dalam Mazmur 126 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Mereka mengatakan bahwa keadaan mereka itu seperti orang yang bermimpi. Artinya bermimpi di sini mustahil terjadi dalam dunia nyata. Namun hal itu yang mereka rasakan, kemustahilan itu justru Tuhan Allah membuat itu mustahil terjadi bagi mereka. Itu terjadi bagi mereka. Mereka keluar dari tanah pembuangan, yaitu dari Babel, sehingga mereka bisa kembali kepada negerinya yang semula, yaitu Yerusalem. Pada waktu itu mulut mereka penuh dengan tertawa dan lidah mereka penuh dengan sorak-sorai. Bahkan mereka mengatakan, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang mereka. Ya, berarti mereka benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu sudah melakukan perkara yang besar bagi mereka. Namun, umat Israel ini dengan rasa syukur mereka, ketika mereka pulang ke Yerusalem, mereka mendapatkan keadaan mereka di tanah air mereka sangat mengecewakan. Di sini mengecewakan karena apa? Hasil tanah mereka tidak mengizinkan mereka, hasil tanah mereka itu mengecewakan. Artinya mereka tidak bisa memanen hasil yang lebih. Jadi mereka mengalami kesusahan dalam hal kelaparan. Namun di sini mereka mempunyai pengharapan kepada Tuhan di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menabur, kita yakin dan percaya bahwa kita akan menuai hasil yang sangat indah, hasil yang sesuai dengan apa yang kita tabur. Umat Israel ini meyakini hal itu, bahkan sampai mereka mengatakan mencucurkan air mata. Dalam Alkitab juga mengatakan air mata seseorang itu Tuhan gak biarkan terbuang secara percuma, tetapi Tuhan menampung di dalam kirbatnya. Jadi Tuhan memperhitungkan setiap air mata yang keluar daripada kita ketika kita benar-benar meminta kepada Tuhan.
Dan di sini Tuhan memanjatkan nyanyian supaya Tuhan sudi memperbaiki keadaan mereka, terutama dalam memberikan hasil panen yang melimpah. Di sini ada rasa syukur mereka tetap berjalan maju dengan tetap menabur benih, dan mereka percaya bahwa saat mereka pulang mereka pasti membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita diharuskan untuk menabur kasih, kebaikan kepada orang lain, sekalipun orang lain tidak mengasihi kita. Keadaan seperti ini dapat membuat kita harus mencucurkan air mata. Namun kita tetap ingat bahwa menabur kebaikan adalah hukum yang bersifat universal, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dengan kata lain, apa yang kita harapkan untuk kita tuai, maka kita harus menaburnya terlebih dahulu. Jika kita ingin mengharapkan masa depan yang indah, maka dari sekarang kita sudah mulai menabur. Artinya kita mulai belajar hal-hal yang belum kita tahu, maka di kemudian hari kita akan menabur hal-hal yang kita akan menuai hal-hal yang sudah kita tabur sebelumnya. Dan jika kita menabur hal-hal kejahatan, maka juga kita akan menuai kejahatan. Jadi yuk saudara-saudara, kita menabur hal-hal kebaikan, sehingga apa yang kita tabur itu kita akan menuainya di kemudian hari, sehingga membuat kita benar-benar tercengang, benar-benar mengatakan bahwa wow Tuhan, ternyata seperti ini. Apa yang sudah saya tabur dulu, sekarang saya tuai dengan hasil yang tidak mengecewakan. Itulah sukacita penuaian yang sesungguhnya. Terima kasih sudah dengerin podcast ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel YouTube Irene Ministry dan follow juga Instagramnya, TikToknya, dan Facebooknya ya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom.